네 아빠가 그랬던 것처럼 너도 날 원하게 될 거야. Hai guys, hari ini mari kita bahas Revenant episode 7. Di episode 7 ini, Sanyong bertemu dengan hantu yang ada di rumah profesor untuk mencari tahu siapa nama roh yang merasuki Sanyong. Tapi sayangnya dia tidak memberitahu Sanyong, dia hanya memberikan clue kepada Sanyong untuk mencari tahu mengenai Choi Manol. 최만월이란 여자를 찾아. Setelah memberitahu Sanyong, hantu itu pun menghilang dan Sanyong mencarinya untuk bertanya lebih lanjut. Akan tetapi, dalam pencarian ini, Sanyong memasuki ruangan profesor dan disinilah Sanyong memegang benda yang berkaitan dengan roh yang merasukinya. Setelah Sanyong memegang benda tersebut, Sanyong pun mendapatkan penglihatan mengenai kejadian yang mengerikan. Setelah itu, Sanyong pun menelpon profesor untuk bertanya apakah ada yang profesor sembunyikan darinya. 혹시 뭐 숨기는 거 있으세요? Namun Profesor Yom tidak memberitahu Sanyong sehingga di sini Sanyong mencari tahu sendiri siapa Choi Manol. Namun sebelum itu dia mencari tahu mengenai hantu yang ada di rumah Profesor Yom. Nah ternyata hantu itu dulunya pernah bertemu dengan nenek Profesor Yom. Dulu saat dia berada di rumah nenek Profesor, dia kepo dan melihat isi ruangannya sehingga disinilah dia menemukan buku mengenai Choi Manol. Sementara itu Profesor Yom bertemu dengan detektif Seo. Nah di sini detektif memberitahu Profesor kalau ada satu orang lagi yang melakukan bunuh diri sebelum kasus ibu Profesor. Orang itu menjadi tersangka kasus penculikan dan pembunuhan anak kecil yang bernama Lee Mokdan. Dan nama tersangka itu adalah Choi Manwol. Di sisi lain, Sanyong meminta bantuan Honsei untuk mencari tahu nama hantu yang ada di rumah Profesor. 사람을 찾고 싶어요. 누군데? 장일고등학교 학생이에요. Sementara itu, Profesor mendapatkan informasi mengenai Choi Manwol melalui cucunya. 댕기를 쓰신다고 들었거든요. Nah ternyata aksesoris rambut merah itu diberikan kepada anak yang akan dijadikan hantu remaja. Dan dari ritual ini, Choi Manwol mendapatkan imbalan sebesar 1 miliar won. Dan imbalan itu diberikan oleh koperasi Chung Hyun. Di sisi lain, Sanyong berhasil mencari tahu nama hantu yang ada di rumah Profesor dan nama hantu tersebut adalah Wu Jin. Dia meninggal bunuh diri, tapi dalam laporan dia meninggal akibat kecelakaan mobil. Setelah mengetahui nama Wu Jin, Sanyong menelpon nenek Profesor Yom untuk bertanya mengenai Choi Manwol. Tapi nenek Profesor menjadi histeris setelah mendengar nama Choi Manwol. Sementara itu, Profesor mengetahui orang yang memberi Choi Manwol imbalan untuk membunuh anak kecil adalah kakeknya. Karena itu, Profesor langsung menemui neneknya untuk bertanya mengenai aksesoris rambut merah dan anak yang hilang. 이 아이의 이름은 이목단. Sementara itu, Sanyong mendapatkan penglihatan mengenai Lee Mokdan, sang pemilik aksesoris rambut merah. Lalu Sanyong mengikuti bayangan Lee Mokdan yang ada di dalam penglihatan semuanya. Nah, bayangan tersebut mengarahkan Sanyong di depan rumah nenek Profesor Yom. Sanyong pun akhirnya mengetahui kebenaran kalau ternyata Lee Mokdan diculik untuk dijadikan tumbal oleh nenek Profesor agar keinginan mereka terwujud. Sanyong pun juga melihat saat kejadian Choi Manwol membunuh Lee Mokdan. Setelah Mokdan terbunuh, dia pun langsung menjadi roh jahat. Sementara itu, Profesor shock setelah mengetahui kebenaran mengenai nenek dan kakeknya menjadikan anak kecil sebagai tumbal untuk meraih kekayaan. Di sisi lain, Sanyong kecewa dan marah karena ternyata keluarga Profesor Yom membunuh anak kecil untuk kekayaan. Karena merasa bersalah, Profesor Yom ingin mengakhiri hidupnya, namun di sini Wu Jin menyelamatkan Profesor Yom. Sementara itu, Sanyong ingin mengirim Mokdan ke tempat yang seharusnya. Namun saat akan mengirimnya, tiba-tiba arwah Mokdan mengamuk dan dia memberitahu Sanyong kalau Sanyong akan menginginkannya sama seperti ayahnya. 네 아빠가 그랬던 것처럼 너도 날 원하게 될 거야.